Nah, kita mulai. Mungkin teman-teman yang di luar, Bapak Ibu yang di luar bisa merapat ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Desa Kebudayaan merupakan kegiatan akhir tahun yang disusun oleh komunitas Pikian dalam rangka refleksi terhadap apa yang telah dijalankan kurang lebih 1 tahun. Maka untuk itu, dalam rangka membuka acara, marilah bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan satu pantun. Nanti bilang cakep ya, walaupun pantunnya berbahasa Minang. Pagi hari pai ke padang panjang, singgah sabanta di ujung jalan. Kami buka acara Johati nang lapang. Mudah-mudahan acara kita baralek ilmu jo pengetahuan. Sengaja padang panjang karena saya orang Padang Panjang. Oke, acara kita tidak akan berjalan lancar kalau bukan karena beberapa sponsor. Yang pertama tentu saja tempat ini Sarang Art Book Space. Kemudian kita ucapkan juga terima kasih kepada penerbit JBS, kemudian kepada Warung Teman dan Belify. Kemudian untuk hadirin sekalian, di belakang kita menyediakan bazar buku dari JBS dan juga dari Multitude. Jadi sila diintip dan dipinang buku-buku yang ada di belakang. Kemudian acara ini juga memiliki sponsor media partner yaitu dari Semut Api Media. Oke, langsung saja kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu sambutan dari Uda Jumagi Alfi selaku tuan rumah dari Sarang Art Books and Coffee. Kepada Uda Alfi, kita persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kawan-kawan semua. Selamat datang di Sarang. Ya mungkin saya tidak akan memberikan pidato atau ucapan yang terlalu panjang karena nanti ada sesi kita itu cukup lama. Lebih baik nanti kita fokus pada itu aja, jadi tidak pada pembicaraan saya ini atau sambutan saya ini. Tapi yang paling utama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari komunitas teman-teman dari Surabaya. Jadi terus terang saya merasa perjalanan kita sampai pada titik ini ada rasa senang dan bahagia karena sewaktu memulai acara ini di awal ide ini saya terlibat untuk memberikan masukan-masukan gitu. Nah dan akhirnya terrealisasi itu rasanya ada kebanggaan juga bagaimana teman-teman muda ini konsisten, terutama dari teman-teman Pikian Akal Budi itu kan. Jadi mungkin saya sedikit kelas balik kenapa teman-teman ini membuat forum diskusi gitu kan. Jadi pernah waktu berkumpul dalam acara tidak resmi, waktu itu masih ya ketemu begitu aja itu kan. Kalau di Surabaya itu selalu ada diskusi yang rutin. Lalu saya bilang kepada teman-teman ini, Jogja itu orang Minang itu sudah cukup lama, mungkin lebih dahuluan datang dari teman-teman, mohon maaf, mungkin menyebut salah satu suku dan teman-teman Madura. Dan orang Minang itu cukup dikenal dengan sosok-sosoknya, 1-2 itu punya pengaruh yang lumayan di Jogja. Namun orang Minang juga terkenal adaptif, gampang berbaur. Nah, kadang saking mudahnya berbaur itu, identitas keminangannya menjadi sama. Jadi, kecuali kalau sudah ketemu, nanti ngobrol, dari intonasinya baru konangan atau ketahuan dia orang Minang. Tapi kalau tidak ketemu, ya tidak. Berbeda mungkin dengan komunitas yang lain ketika, kecuali rumah makan Padang ya. Maksud saya itu kan ada komunitas, mungkin nanti teman-teman juga bisa ngecek itu satu yang
menarik dari suku apa yang disebut orang Minang itu, mereka nggak tertarik untuk bikin kampung sendiri gitu kan. Nggak tahu deh. Di mana-mana itu kan ada namanya itu kampung Cina, kampung Ambon, kampung Melayu, kampung Jawa atau apa lain. Nah orang Minang itu nggak tertarik bikin kampung Minang gitu. Nah lalu apa kaitannya dengan kejurusan saya? Maksud saya di sini gimana? Terus terang ini lebih ke sentimen pribadi dalam artian positif. Saya kebetulan itu berteman dengan salah satu tokoh Madura di Jogja, namanya Edi Mulyono. Kalau teman-teman tahu, yang punya bahasa basi kan. Nah, sepengalaman saya waktu kuliah ini tahun-tahun 90-an, itu kan stereotipnya teman-teman Madura itu ya begitu-begitu aja, lucu-lucu aja gitu kan. Tapi ketika mendekati akhir, banyak sekali intelektual muda dari Madura gitu kan. Dan mungkin mengalahkan intelektual orang Minang yang katanya terkenal berpikiran kritis. Nah, itu yang membuat saya kepikiran, kenapa ya teman-teman yang seperti di Surakarta, mereka selalu berdiskusi, kadang bertukar pikiran dengan keras, kenapa tidak membuka diskusi itu keluaran, sehingga bukan untuk melawan dari teman-teman Madura yang mereka ekspansi dengan kafe yang banyak sekali itu. Jadi kalau teman-teman bahasa basi itu kan banyak sekali, saya iri dengan itu kan. Kayaknya kok orang Minang kayak butuh juga nih ruangan gitu kayak itu. Lalu saya diskusi sama teman-teman, mau nggak pakai sarang sebagai arena diskusi. Dan selain itu, saya juga pengen ide ini, kebetulan waktu kita mulai itu ada semacam, kayaknya ada strategi. Bagaimana, karena kan teman-teman itu kebanyakan dari UIN ya, dari Universitas Islam atau Universitas Indonesia Negeri gitu kan. Itu yang berbasis keagamaan. Nah di sini ada semacam, waktu itu kan ada kekerasan keyakinan. Jadi ada identik orang Minang itu kayaknya konservatif. Jadi melihat kebetulan yang demo-demo kemarin itu ke Jakarta, beberapa bis itu kan orang Minang. Jadi seolah-olah Minang itu seperti itu. Nah teman-teman yang menggeluti Islam tradisi, yuk kita buka bahwa di Minang tidak seperti itu. Walaupun secara struktural saya itu Islam modern gitu, tapi secara tradisi tetap itu pengen dikembangkan. Ada beberapa kawan kan sering bertanya kepada saya, bagaimana sih praktek religius spiritual di Minang. Nah saya bercerita macam kayak jubir aja gitu. Tapi lama-lama kayaknya butuh deh ruangan. Karena dulu saya pernah bikin suluk kebudayaan, lalu saya tawarkan kepada teman-teman itu, yuk kita bikin sesuatu sehingga ada semacam stigma terhadap orang Minang di sini. Mungkin teman-teman ada yang tidak paham, ayo kita buka. Jadi apa itu tentang matrilineal, konsep rantau, surau atau apa itu kita bahas di sini. Ya awal-awalnya mungkin yang datang tetap akhirnya orang Minang juga gitu. Tapi pada akhir-akhir ini akhirnya sudah banyak juga teman-teman yang di luar Minang itu datang untuk memahami. Nah inti dari semua atau ujung dari ini adalah nanti keberagaman atau perbedaan-perbedaan kultural itu memberikan kita semacam pandangan-pandangan atau pengertian bahwa menarik sekali Indonesia itu punya keberagaman, punya kultur yang berbeda-beda, sehingga kita nanti saling belajar. Di sini pun nanti ada Mbak Katrin yang akan memberikan pendapat atau mungkin sesuatu. Ada Bang Reprison, ada teman saya ini Ridwan Nuzir gitu. Nah nanti ada keberagaman yang nanti mudah-mudahan membuka pikiran-pikiran kita atau pengalaman-pengalaman kita atau pengetahuan baru buat kita yang hadir di sini. Buat saya pribadi ini adalah sebuah kebahagiaan, ini adalah juga semacam barokah. Nah, konsep barokah, orang Muhammadiyah ngomongin konsep barokah itu menarik. Jadi konsep barokah dan konsep silaturahmi gitu. Jadi di sini itu kita bertemu di malam hari ini, ada ilmu yang akan kita pelajari, nanti pulang dari sini ada pengalaman-pengalaman yang nanti bisa kita petik dari narasumber kita itu. Sekali lagi kepada Dian Akal Budi, kepada teman-teman Surabaya,
terima kasih atas kerjasamanya kita selama ini. Saran itu tidak akan berbunyi kalau kalian juga tidak ada. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada UDAI yang telah memberikan sambutannya dan telah memfasilitasi kegiatan komunitas yang akal budi selama setahun kebelakang. Mungkin kita bisa berikan aplaus sekali lagi buat UDAI. Selanjutnya, sambutan dari Uda Inya Ridwan Mujir selaku perwakilan komunitas Kritian Akal Budi. Kepada Uda Inya Ridwan Mujir kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Revison yang saya hormati itu, kemudian saya Mbak Catherine, kemudian Mbak Yanto, Davi, dan teman-teman yang lain yang sempat hadir pada malam hari ini. Terima kasih telah hadir di suasana libur Nataru yang bikin Jogja katanya 5,5 juta orang masuk ke Jogja, dan saya melewati Malioboro barusan memang terasa di Jogja dan di Jogja. Terima kasih. Kalau Davi sebagai tuan rumah sarang tadi sudah menceritakan sedikit latar belakang terbentuknya komunitas Kritian ini, Kritian Akal Budi. Tanpa menambah dari cerita beliau, saya ingin menceritakan sedikit aspek lain dari kegiatan komunitas Kritian tersebut. Pertama, berasal dari kegelisahan para perantau Minang yang notabene sebagian besar yang waktu itu berkumpul adalah yang berlatar belakang pendidikan tinggi yang kuliah di Jogja. Jadi mau tak mau secara sosiologis harus diakui bahwa komunitas Kritian itu sebagian besar isinya adalah civitas akademika. Nah, dari obrolan di informal begitu muncul kesadaran bahwa kita mengenali identitas sendiri, nilai-nilai, budaya, dan tradisi segala macamnya itu sifatnya termediasi, entah itu lewat buku, belakang lewat YouTube, kalau generasi saya dan generasi Davi mungkin lewat kaset-kaset di kepastian. Jadi kami sangat menyadari itu bahwa pengetahuan kultural tentang kebudayaan yang melahirkan diri sendiri dipelajari tidak live, tidak langsung, melainkan melalui media. Nah, kami tidak ingin mencoba menampik fakta itu, tapi ingin justru meneruskannya, mengikuti arus tersebut. Karena kalaupun ditampik, dihindari itu pekerjaan yang sia-sia. Nah, singkat cerita, kegelisahan itu diwujudkan dengan cara membaca ulang karya-karya tentang Minangkabau, baik yang ditulis oleh orang Minang sendiri seperti Pak Taufik Abdullah, Buya Hamka, Pak Taufik Ma'arif, dan lain sebagainya, maupun yang ditulis oleh para pemerhati dan peneliti non-Minang dan asing, asing dalam artian bukan berkebangsaan Indonesia. Setidaknya menurut teman-teman tadi ada sekitar 28 buku yang telah dibaca dalam setahun ini. Itu merentang dari soal sejarah, perempuan, pendidikan, ekonomi, dan filsafat. Beberapa refleksi dari hasil pembacaan terhadap karya-karya yang sekitar 25 itu mungkin nanti akan diungkapkan oleh teman-teman apa hasilnya dari pembacaan itu. Kalau yang saya garis bawahi, hasil pembacaan itu adalah seperti yang di tema acara kita, pembacaan terhadap karya yang membahas tentang Minang bikin kita atau refleksi saya sendiri pribadi menjadi tidak makin tahu tentang apa itu Minangkabau, tapi malah tambah bingung.
malah tambah bingung perasaan bapak ibuku, mamaku, tetehku, dan orang kampungku tidak berbicara Minangkabau seperti yang ditulis dalam teks ini atau video ini atau film ini. Menurut kami sementara ini pengalaman membaca seperti itu sehat, dan oleh karena itu memohon doa restunya kepada seluruh hadirin dan para udah kami untuk mendukung kegiatan ini selanjutnya di tahun depan. Semoga bisa melanjutkan ke kegiatan yang lebih konkret, berangkat dari pengalaman bukan berangkat dari teks lagi. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa komunitas titian akal budi itu awalnya salah seorang kami memilih kata titian bukan karena jembatan atau apa, tapi kata titian itu merujuk ke nama tempat di Suliki, tempat kelahiran Bung Hatta. Tan Malaka itu ada sebuah surau yang namanya Surau Titian Dalam. Jadi teman ini pernah mengaji dan berkenalan dengan surau di Titian Dalam itu, dan bagi dia sangat berbekas. Dan kok ya pas kata Titian itu menjadi semacam nama komunitas yang mungkin bercita-cita untuk menjadi jembatan atau media bagi siapapun yang berniat mengenali Minangkabau jika dia orang Minangkabau, dan mengenali diri sendiri jika dia manusia yang ingin jadi manusia yang baik bagi dirinya dan bagi orang lain. Demikian saja apa yang bisa saya ceritakan pada hari ini dan hadirat pada malam hari ini tentang apa itu komunitas titian. Semoga apa yang diniatkan dan sudah dimulai dalam 1-2 tahun ini diberi barokah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi sedekah bagi kebudayaan secara keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.